Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua yang hadir dari 360 kabupaten kota se-Indonesia. Izinkan saya menyampaikan tentang arah kebijakan DAK bidang kesehatan untuk percepatan stunting tahun 2021. Pertama tentunya kami memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada TMP 2K dalam hal ini sudah melakukan webinar tentang arah kebijakan 2021 yang mana ini adalah artinya mendahului kita sedikit mensosialisasikan akan ke arah mana kebijakan kita 2021, apalagi saat ini tahun ini kita ada hambatan sedikit terkait dengan adanya COVID-19. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, next saja mungkin. Next. Sudah disampaikan bahwa dana DAK ini sudah ada sejak tahun 2016. 2018 dengan adanya kebijakan pemerintah fokus pada upaya penurunan stunting, kita sudah mengalokasikan juga DAK untuk arah stuntingnya. Dalam paparan ini saya ingin menyampaikan bahwa komitmen pemerintah dalam hal ini pemberian dana DAK ini cukup tergambarkan di mana dari 2016 semakin tahun semakin meningkat untuk bidang kesehatan. Bapak Ibu bisa melihat di gambar di mana presentasi dari yang warna abu-abu dibandingkan yang warna kuning itu semakin lama semakin naik. Dan memang merupakan sebuah kebijakan di mana dana di pusat semakin menurun, lebih banyak untuk pembangunan dari pinggiran gitu. Kalau kita kaitkan dengan realisasi, memang ada beberapa hambatan. Next. Realisasinya kita kalau bicara DAK memang ada hambatan di beberapa poin. Lanjut saja mungkin. Next ya. Itunya siapa? Slide-nya. Ya, slide-nya. Lanjut aja Bu, lanjut. Karena DAK ini ada DAK fisik, ada juga DAK non fisik dan juga ada DAK reguler. Artinya kalau melihat penyerapan ada sedikit hambatan, masih ada hal-hal terkait administrasi yang belum berjalan dengan baik, sehingga kalau lihat grafiknya masih ada yang landai kemudian naik lagi. Demikian juga pada poin-poin tertentu kalau kita lihat dari gambaran yang sudah ada, misalnya terkait dengan penyerapan pada kegiatan farmasi dan alat kesehatan, ini juga masih ada hambatan sehingga akan menjadi pertimbangan ketika nanti mengalokasikan pada kegiatan anggaran berikutnya. Bisa next itu paparannya. Berikutnya saya ingin menyampaikan tren realisasi dari DAK non fisik bidang kesehatan yang tahun 2019. Dari beberapa poin yang ada, kalau kita bicara terkait DAK BOK non fisik, itu ada dana BOK, ada kemudian ada jam persal, dan satu lagi adalah terkait dengan akreditasi. Nah, dari 3 poin ini memang yang paling tinggi penyerapannya adalah dana biaya operasional kesehatan. Karena kita tahu ini ada poin-poin yang dapat dilakukan teman-teman di puskesmas, yang dilakukan secara langsung, baik itu yang turun ke lapangan, yang melakukan penyuluhan, yang ada kegiatan PISPK, kemudian melakukan edukasi ke masyarakat, penyerapannya cukup tinggi, yaitu 72%, tapi di sisi yang lain masih ada kekurangan atau hambatan penyerapan di bidang akreditasi, karena ada beberapa yang akreditasinya tidak dilaksanakan karena belum ada kesiapan, demikian juga untuk jam persal. Jam persal ini mungkin menjadi perhatian kami juga, karena pada awal-awal penurunan jam persal yang juga ini berkaitan nih Pak Iing dengan kegiatan stunting, ya. Karena kalau persalin tolong oleh kesehatan tentunya juga kita melihat dampaknya juga cukup bagus pada kesehatan. Ini juga penyerapannya kurang kuat atau kurang maksimal karena adanya beberapa perubahan-perubahan setiap tahun dalam hal juknis dari jam persal itu sendiri. Dari sekian poin DAK non fisik, ini dilakukan penilaian juga terkait dengan pelaporannya. Karena kita tahu dengan sistem saat ini dana DAK diturunkan melalui Bapeda di kabupaten kota, kemudian penyerapannya itu dilaporkan melalui Erenggar untuk nanti penyaluran berikutnya. Nah, ini juga yang seringkali masih mengalami hambatan sehingga dalam hal penyerapan masih terhambat.
Pada grafik yang sebelah kanan, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat yang di kotak, itu adalah penyerapan terkait stunting, yang mana juga menurut kami cukup optimal, meskipun belum maksimal. Artinya anggaran sudah disiapkan, tapi penyerapannya belum maksimal. Lanjut, next. Kalau kita melihat kembali DAK non-fisik tahun 2019, kita lihat sebetulnya pemerintah menyerapkan anggaran cukup tinggi dengan angka yang cukup bagus, tapi dengan usulan yang ada itu ternyata tidak juga bisa terserap secara keseluruhan, hanya 99,19%. Kemudian juga dari rencana kegiatan yang ada pun ternyata penyerapannya juga masih ada mengalami hambatan 94,59%, misalnya untuk afirmasi, bahkan untuk pengendalian penyakit hanya 69,41%. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dengan penyerapan seperti ini tentunya juga menjadi bahan pertimbangan ketika untuk penyaluran atau pemberian dana berikutnya. Kalau kita melihat penyerapan pada tahun 2019 dari keseluruhan DAK fisik 61,69%. Lanjut. Ini saya ingin bicara terkait dengan progres penyediaan PMT yang merupakan DAK fisik dari stunting. Ini yang kita memberikan menjadi andalan kita dari DAK fisik ini, di mana setiap tahun kita memberikan anggaran cukup besar, bahkan hampir mendekati 1 triliun untuk pemberian dana PMT. PMT ini sasarannya ada 2, untuk PMT ibu hamil dalam upaya kita pencegahan stunting, dan juga PMT kepada anak balita yang kurus atau yang gizinya kurang dalam upaya kita untuk menangani atau mencegah sedini mungkin anak-anak yang gizinya kurang. Nah, dalam tahun 2020 ini ada beberapa provinsi yang tidak mengajukan anggaran DAK. Bisa saya sebutkan Bangka Belitung, Jawa Barat, karena mereka merasa mungkin APBD-nya sudah cukup. Dari provinsi yang lain sudah mengajukan, sampai saat ini progresnya yang sudah selesai itu baru 1 provinsi, yaitu Maluku. Yang lain masih ada pengajuan lelang dan juga proses lelang. Ini sengaja saya tampilkan minimal untuk dapat memberikan masukan kepada Bapak Ibu semua bahwa kita sudah menyediakan anggaran, tolong bisa dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mengatasi stunting ini, baik untuk ibu-ibu hamil maupun untuk anak-anak balita. Karena sekali lagi dengan kondisi COVID saat ini merupakan sebuah ancaman juga untuk kita, di mana ada hambatan, ada keterbatasan untuk akses dan kesehatan. Demikian juga ada provinsi yang bahkan belum melaporkan ke kami terkait ini, misalnya Aceh, kemudian Jawa Tengah, NTT, Kalimantan Utara, belum ada laporan terkait pengadaan PMT-nya. Ini mungkin sekedar evaluasi untuk yang tahun 2020 maksud saya. Sekarang kita masuk pada arah kebijakan DAK, bidang kesehatan tahun 2021, khususnya dalam upaya percepatan stunting. Next saja. Lanjut. Bahwa untuk tahun ini kita sudah ada tema dan prioritas nasional LKP tahun 2021, Pak Ing. Jadi temanya sekarang adalah perlu adaptif dan responsif terhadap wabah COVID-19 dan proses pemulihannya. Kita dalam 1 tahun ini boleh dikatakan mulai bulan Februari, Maret, sedemikian besarnya dampak kasus COVID terhadap pelayanan kesehatan, karena semuanya difokuskan pada penanganan, banyak anggaran dilakukan revisi, sehingga juga ada hambatan juga samping itu untuk pencegahan, di mana ada keterbatasan teman-teman kesehatan untuk melayani, untuk memberikan pelayanan promotif preventif dan juga pada penyakit ringan, sehingga ini termasuk imunisasi tentunya, sehingga ini perlu kita upayakan bagaimana kita bisa mengadaptasi. Karena dari beberapa masukan dari para epidemiolog bahwa COVID ini kemungkinan tidak bisa kita pastikan berhenti pada tahun 2020. Kemungkinan 2021 pun juga dengan anggaran yang ada, kita harus bisa melakukan optimalisasi, tetap bisa melaksanakan pelayanan dengan secara optimal, dengan tetap berdamai dengan COVID kalau istilahnya Bapak Presiden ya. Nah, dari tema prioritas yang ada, ini ada beberapa program PN, prioritas nasional, dikaitkan dengan ketahanan ekonomi, kemudian pengembangan wilayah. Nah, untuk kesehatan itu masuk pada PN 3, prioritas nasional 3, itu menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing. Nah, ini adalah tugas kita bersama, salah satunya melalui program mengatasi mencegah stunting ini,
Lanjut saja, dari PN3 ini kita tentunya harus bersama-sama dengan prioritas yang lain terkait dengan pendidikan, terkait dengan penguatan sumber daya manusia, dan kita masuk pada poin ketiga yaitu dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Lanjut saja, ini saya masuk pada indikator-indikator yang sudah disahkan oleh Bapak Presiden melalui RPJMN tentunya, sudah ditandatangani pada tanggal 22 Januari yang lalu. Indikatornya antara lain adalah upaya penurunan kematian ibu, kemudian kematian bayi. Ada beberapa strategi yang sudah dibuat oleh Bappenas dari 5 strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi, kemudian percepatan perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, pembudayaan perilaku sehat melalui Germas, kemudian penguatan sistem kesehatan, serta pengawasan obat dan makanan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dari 360 kabupaten kota, bila Bapak Ibu mencermati strategi dalam RPJMN pada tahun 2020-2024 ini, 3 dari 5 strategi ini adalah kegiatan kesehatan masyarakat. Pure, boleh Bapak Ibu lihat bahwa RPJMN sudah memprioritaskan terkait peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan Kespro. Melihat indikator yang ada, memang kalau kita dampak ujung atau lebih pada outputnya adalah kematian ibu, kematian bayi. Tapi kalau kita melihat secara lebih ke hulu, sebetulnya target kita bagaimana pada kesehatan remajanya. Di sini pun masuk pada indikator kita, bagaimana kita harus meningkatkan atau menurunkan angka kelahiran pada remaja umur 15 sampai 19 tahun. Artinya kita berupaya untuk meningkatkan angka persalinan, umur persalinan. Dengan demikian, intervensi berikutnya adalah bagaimana kebutuhan KB bisa terpenuhi. Berikutnya lagi bagaimana kita bisa menjaga kehamilan tersebut sehingga kita bisa berupaya bersama-sama menurunkan kematian ibu, kematian bayi, dan ini akan berdampak pada stunting. Jadi siklus hidup ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Intervensi awal menurut saya sudah bagus sekali sekarang, dan dengan intervensi yang ada ini kita juga bisa melihat indikator-indikator yang lain. Bila dilihat pada poin yang paling bawah itu terkait dengan insiden HIV. Atau next, lihat lagi kita indikator yang lain terkait tuberkulosis, terkait malaria, ini pun juga ada kaitannya dengan stunting. Karena ibu-ibu hamil kita ternyata juga ada masih ada beberapa daerah yang hamil dengan malaria, yang hamil dengan HIV, juga hamil dengan tuberkulosis. Ini pun juga merupakan penyakit pada ibu hamil dan juga akan melahirkan bayi-bayi yang kemungkinan berat badannya rendah atau mengalami penyakit, dan ini akan menjadi cikal bakal untuk nanti terjadinya stunting. Jadi intervensi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Demikian juga untuk pencegahan obesitas, menurunnya angka merokok, kemudian untuk penguatan imunisasi serta persenjataan fasilitas kesehatan. Ini satu sama lain merupakan satu kesatuan dalam upaya kita meningkatkan sumber daya manusia melalui intervensi kesehatan. Lanjut, saya ingin menyampaikan terkait kebijakan dana transfer khusus dalam hal terkait BOK dan juga refocusing, yang mana ini merupakan pegangan mungkin sebagai acuan bagi Bapak Ibu semua untuk merancang usulan DAK tahun 2021 ini. Tahun ini tetap ada DAK fisik maupun non fisik, kemudian yang fisiknya itu ada yang reguler dan juga penugasan. Penugasan ini termasuk juga ada afirmasi untuk menjadi lokasi prioritas, dan juga pemberian anggaran non-fisik dengan kriteria yang ada. Ini sekali lagi merupakan acuan bagi Bapak Ibu semua nanti, khususnya bisa disampaikan pada teman-teman kesehatan untuk dapat menyampaikan usulan dan mempertimbangkan agar usulan tersebut selektif. Rincian menunya kita juga terbatas, kemudian mempunyai daya ungkit yang manfaatnya besar terkait terhadap kegiatan. Demikian juga usulan akan mempertimbangkan juga ketika banyak daerah yang mengusulkan, artinya bahwa menggambarkan bahwa kegiatan ini memang sangat penting dan juga mempunyai nilai besar sehingga daerah tidak mampu membiayai dan membutuhkan usulan melalui DAK ini. Demikian juga untuk refocusing DAK fisik, di mana outputnya diharapkan mempunyai outcome yang optimal. Sekali lagi, usulan Bapak Ibu sekalian akan sangat berdampak pada optimalisasi anggaran kita tahun 2021. Lanjut.
Seperti mungkin sudah kita lakukan bersama-sama dalam usulan-usulan sebelumnya, bahwa kebijakan dana transfer khusus ini proposal base, jadi berdasarkan usulan dari daerah. Kami hanya memberikan rambu-rambunya, nanti kemudian daerah membuat usulannya. Jenis kegiatan sudah dibuat oleh pemerintah pusat tadi berdasarkan indikator-indikator, kemudian dilakukan integrasi, dan setelah itu juga pasti akan ada DES ini dalam rangka kita untuk melakukan pengendalian dan pemantauan anggaran. Jadi istilah itu mungkin bahwa betul anggaran yang Bapak susun tersebut mempunyai dampak yang positif, mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam upaya kita sekali lagi untuk mencapai target atau indikator pada RPJMN dan khususnya pada indikator penurunan angka stunting kita. Bapak Ibu sekalian, tadi saya lupa menyampaikan bahwa kita ditargetkan 2024 harus mampu menurunkan angka stunting yang saat ini kalau kita lihat angkanya pada 27,7 atau 27,67 ya lengkapnya, kita dituntut turun sampai 14 poin pada 14% pada tahun 2024. Jadi kita harus betul-betul mempunyai upaya atau kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mencapai hal tersebut. Lanjut, ini adalah gambaran kebijakan baik itu DAK fisik dan DAK non fisik. Lanjut saja, nanti DAK non fisik bantuan operasional kesehatan masuknya, ini merupakan satu kegiatan-kegiatan. Lanjut lagi. Nah, kegiatan DAK fisik penugasan tahun 2021 dengan tematik penurunan kematian ibu dan stunting ini terdiri dari 5 tematik utama yang mungkin menjadi pegangan dari Bapak Ibu sekalian. Bisa mungkin mempunyai analisa sekarang di mana dari 8 langkah analisa Bapak Ibu sudah punya data, sudah punya target, sudah punya roadmap. 2020 berapa akan diturunkan, 2021 sudah diturunkan. Nah, kaitkan dengan anggaran yang akan Bapak usulkan nanti terkait dengan kebijakan ini. Berdasarkan wilayah, baik itu wilayah barat maupun wilayah timur. Yang pertama adalah penguatan promosi, surveillance, dan tata laksana. Kemudian yang kedua adalah penyediaan alat bermain untuk balita, karena kita tahu intervensi stunting tidak hanya cukup dengan pemberian makanan tambahan, sudah beberapa pembuktian secara klinis dan juga secara epidemiologi bahwa dengan melakukan intervensi pada tumbuh kembang ini akan berdampak sangat cepat dalam upaya kita penurunan stunting. Kemudian pembangunan peningkatan sistem penyediaan air minum, sekali lagi ini juga sangat berdampak. Sudah beberapa daerah kita bisa melihat bahwa dengan ketidaktersediaan air bersih itu juga mempunyai dampak terhadap jumlah dari angka stunting atau tinggi angka stunting. Kemudian penyediaan akses sanitasi melalui pembangunan IPAL dan SPAL, dan juga pengelolaan sampah serta kualitas lingkungan hidup. Jadi kalau kita kembali ke 5 strategi tadi, betul-betul bahwa strategi Germas ini merupakan strategi yang sangat mendukung dalam upaya kita penurunan stunting. Lanjut, berikutnya ada arah kebijakannya, adalah dalam upaya kita untuk peningkatan kesiapan sistem kesehatan. SKN kita, kami berharap semua kabupaten kota juga bisa memperkuat sistem kesehatan daerahnya, SKD-nya, kemudian percepatan perbaikan gizi masyarakat dan upaya penurunan stunting, peningkatan intervensi kesehatan ibu, anak dan KB, serta penguatan Germas. Target sasarannya sudah kami sampaikan mungkin pada slide ini, saya tidak akan bacakan satu persatu, tapi diharapkan 360 kabupaten kota melaksanakan penguatan intervensi stunting. Yang mana pada tahun yang lalu Bapak Ibu sudah mempunyai sebuah sistem, diharapkan ke-8 langkah sistem tersebut bisa dilaksanakan sehingga secara berkesinambungan, sehingga bisa terdeteksi sedini mungkin ada anak-anak yang kurus yang harus membutuhkan intervensi sebelum dia masuk pada stunting. Lanjut, ini adalah lokasi-lokasi prioritas. Sebetulnya ini adalah berdasarkan program, tapi Bapak Ibu sekalian, ini ada irisan-irisan dan kami sudah bersepakat dengan lintas eselon 1, baik itu dengan Dirjen Yankes maupun dengan Dirjen P2P,
untuk mengintegrasikan prioritas-prioritas ini agar intervensi kita lebih kuat. Dalam hal ini lebih membantu dalam hal konvergensi program, tidak hanya bicara di stunting, tapi juga dalam upaya mencapai semua target sasaran program. Lanjut, ini mungkin yang juga dibutuhkan Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman kesehatan, ruang lingkup atau menu dari DAK reguler bidang kesehatan yang mungkin menjadi acuan sekali lagi terkait pembangunan dan rehabilitasi puskesmas untuk DAK fisiknya, khususnya juga untuk daerah-daerah terpencil. Kemudian penyediaan sarana prasarana puskesmas, penyediaan alat kesehatan puskesmas, kemudian untuk subbidang rujukan, juga subbidang pelayanan farmasi dan alat habis pakai, yang mana sekarang juga dari DAK membantu dalam hal distribusi untuk obat-obatan, dan juga subbidang kesiapan peningkatan sistem kesehatan. Ini yang kita masukkan dalam BOK, dari mulai penyediaan alat deteksi dini penyakit, termasuk melakukan survei melalui EPPGBM tentunya. Jadi EPPGM ini kami berpesan kepada teman-teman kesehatan melalui Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari 260 kabupaten kota, lakukanlah analisa sedini mungkin. Puskesmas bisa melakukan analisa dari data EPPGBM-nya, kemudian bisa mencari kira-kira penyebabnya apa, kemudian memberikan intervensi secara langsung. Bahkan sampai tingkat desa pun juga akan lebih spesifik lagi. Puskesmas membantu sampai ke tingkat desa untuk melakukan evaluasi besaran atau masalah dari kasus-kasus kerawanan gizi, mungkin dari mulai gizi kurang atau mungkin anak berat badannya tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut, sudah bisa dilakukan intervensi sejak awal. Kemudian peningkatan kapasitas laboratorium, kemudian membangun rumah sakit pertama, serta sekarang kita sudah mulai mengembangkan terkait dengan telemedicine. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya dengan adanya COVID saat ini mendorong kita untuk mau tidak mau harus lebih cepat dalam mengadop teknologi informasi. Tadi kita masuk dalam PN3, salah satu ada penguatan pada teknologi informasi. Kedepannya kita mungkin dengan telemedicine sampai tingkat puskesmas. Jadi ketika Bapak Ibu keluarga di tingkat keluarga membutuhkan konsultasi, ini bisa sudah secara online dilakukan. Ini sedang kita rintis, baru beberapa kabupaten yang menjadi model, nanti akan diterapkan mungkin akan lebih dikembangkan lagi. Berikutnya dari ruang lingkup menu kegiatan untuk DAK penugasan bidang kesehatan, ada untuk subbidang penguatan intervensi stunting, serta subbidang penguatan penurunan kematian ibu dan bayi. Nah, ini yang merupakan acuan bagi subbidang penugasan, artinya teman-teman karena ini perencanaan dari bawah, teman-teman dari gizi puskesmas bersama teman-teman KIA-nya membuat kegiatan yang konvergen, membuat kegiatan yang harmonis satu sama lain, karena nanti intervensinya akan dilakukan juga bersama-sama untuk nanti disampaikan ke kabupaten disampaikan ke kita, sehingga ini saling memperkuat antara satu sama lain. Demikian juga terkait dengan imunisasi dan program-program lainnya kesehatan lingkungan, di mana untuk gizi mungkin lebih pada penyediaan makanan tambahan serta penguatan promosi surveillance. Pada bidang KIA ini penguatan puskesmas Ponet, juga penguatan sarana prasarana rumah sakit Ponek. Ini sudah kita bersama-sama Pak In dengan Dirjen Yankes dan sudah disepakati. Juga demikian juga untuk penguatan rujukannya melalui PSC 119. Kriteria penilaian tentunya nanti akan melihat indeks kesehatan daerah, indeks status kesehatannya, kelengkapan sarana prasarananya, tingkat kemudahan, ketersediaan obat, kemudian ketersediaan SDM, kemudian juga data cakupan kasus penyakit, karena merupakan salah satu target kita adalah untuk pemenuhan tenaga dan juga sarana prasarana di puskesmas. Lanjut saja, mungkin next. Arah kebijakan yang DAK non fisik ini lebih pada DAK non fisiknya, yaitu peningkatan kesiapan pelayanan kesehatan di puskesmas. Tidak banyak yang berubah. Kebetulan hari ini sebetulnya akan dibahas terkait kebijakan non fisik. Mungkin saya belum bisa bercerita banyak,
karena akan ada sedikit-sedikit perubahan terkait kebijakan ini. Jadi mungkin nanti akan kami informasikan lebih lanjut beberapa hal, karena ada beberapa rambu disampaikan oleh Bappenas Kementerian Keuangan yang mungkin saat ini sudah tidak boleh lagi, misalnya terkait penggandaan, terkait dukungan manajemen yang sebetulnya itu lebih diarahkan untuk menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi terkait juga dukungan yang selama ini yang mungkin sedang kita bahas juga terkait dukungan tenaga honorer daerah yang tadinya diberikan oleh DAK non-fisik, apakah tahun masih ada atau tidak, nanti akan kita tunggu keputusan setelah pertemuan berikutnya. Lanjut, ruang lingkupnya mungkin sama dengan yang sebelumnya, ada untuk puskesmas, untuk provinsi, untuk kabupaten, untuk kefarmasian alat kesehatan, ada yang khusus operasional untuk stunting, laboratorium dan juga jam persal, serta untuk pengawasan obat dan bahan makanan. Lanjut, lokasi prioritas masih sama, kita melanjutkan yang sebelumnya 360 lokus kabupaten kota stunting dan 200 lokus kabupaten untuk penurunan AKI dan AKB. Kriteria penilaiannya saya yakin mungkin terlalu operasional. Nanti akan kami sampaikan secara lebih detail ketika ada pertemuan atau webinar dengan teman-teman kesehatan, baik itu untuk BOK provinsi, BOK kabupaten kota, ada beberapa kriteria penilaian terkait indeks kapasitas fiskal, kemudian hasil penilaian BOK sebelumnya, juga data IPKM, dan juga terkait pelaporan. Lanjut, ini mungkin yang juga perlu Bapak Ibu sekalian ketahui terkait dengan timeline-nya. Lanjut, next ya. Karena nanti ini harus sudah disetujui. Sekarang kita masuk pada bulan Juni. Sosialisasi kebijakan DTK kepada daerah. Jadi sekali terima kasih kepada TNP 2K sudah mendahului kami untuk sosialisasi. Kemudian di bulan Juli, bulan September, dan diharapkan bulan Oktober tersebut sudah pembahasan dengan DPR. Kita berharap ini tidak ada hambatan, kemudian penetapan alokasi anggaran, sehingga bulan November sudah ada penyusunan RKAKL-nya, dan seperti biasa, apalagi dengan sekarang, Presidennya juga pengen semuanya juga cepat dan harus segera, mudah-mudahan bulan Oktober sudah ada keputusan RKAKL-nya, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa lebih dipercepat lagi. Lanjut, next, mohon maaf mungkin saya nggak terlalu detail, ini lebih ke arah lanjut saja ya, terkait rancangan menu yang untuk intervensi stunting, ada penyediaan makanan tambahan, kemudian penguatan promosi dan surveillance tata kelola gizi. Sudah saya sampaikan tadi, mungkin nanti ini berharap teman-teman baik itu di puskesmas sampai tingkat desa melakukan analisa data kesehatan anak balitanya, kemudian data kesehatan ibu hamil, sehingga intervensi bisa lebih detail lagi. Lanjut, ini rancangan menunya. Dari mulai penyusunan regulasi terkait stunting, pemetaan analisa situasi program stunting, kemudian pelaksanaan rembuk stunting nanti akan dapat dukungan dari BOK, kemudian ada pembinaan kader pembangunan manusia bersama-sama dengan lintas kementerian, kemudian pengukuran dan publikasi stunting yang tentunya adalah salah satu bentuk upaya kita untuk lebih membangun aware daripada lintas sektor, kemudian pencatatan pelaporan serta review kinerja tahunan aksi integrasi stunting ini. Yang kami harapkan pada tahun 2021 sudah lebih smooth dan lebih komplit lagi kegiatan dari 8 langkah tersebut. Lanjut, ini adalah rancangan timeline dari DAK fisik dalam aplikasi Krisna. Bapak Ibu sekalian, sekarang di era IT, mungkin sudah sejak tahun 2016, kita sudah memulai dengan membuat pelaporan secara online langsung ke Kementerian Keuangan, seperti saya sampaikan tadi, melalui aplikasi Krisna. Dan ini merupakan langkah juga dari Kementerian Keuangan untuk memberikan anggaran-anggaran berikutnya. Sehingga kami selalu mengatakan bahwa antara pengelola keuangan dengan bagian perencana ini harus sinkron. Sehingga kalau laporannya bisa lebih awal, penilaian lebih baik, dan anggaran pun bisa lebih baik. Jadi inputnya harus sudah masuk, diharapkan sampai tanggal 3 Juli untuk DAK fisik. Kemudian pada tanggal
pada bulan Agustus sudah ada sinkronisasi antara pusat dengan daerah. Lanjut, ini hanya sebagai remind kepada Bapak Ibu sekalian, pada batas waktu pengusulan DAK bidang kesehatan sampai dengan tanggal 3 Juli, ini usulan sudah masuk di Krisna, kemudian penginputannya sudah diharapkan sudah selesai. Kemudian pengunggahan surat rekomendasi gubernur pada DAK fisik pada tanggal 11 Juli dan diharapkan seluruh batas waktu aplikasi penggunaan sudah bisa masuk semua pada server pada tanggal 31 Juli tersebut. Ini sudah ada edaran Sekjen terkait ini untuk dapat diingatkan kepada teman-teman kesehatan. Harapan kami seluruh kabupaten kota bisa melakukan input data Krisna sesuai dengan jadwal yang sudah saya sampaikan tadi, bahkan mungkin saya ulang kembali jadwalnya. Kemudian dalam pengusulan kegiatan diharapkan sesuai dengan edaran Sekjen serta menu-menu yang berlaku. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan Pak Iing sebagai gambaran dari DAK kita tahun 2021 dalam upaya mendukung percepatan penurunan stunting ini. Sekali mulai dari pencegahan sampai dengan penanganannya, kita sudah coba untuk penanganan mungkin lebih banyak pada DAK fisiknya, di mana menyiapkan puskesmas untuk koneknya, demikian juga menyiapkan terapi feeding center pada wilayah tertentu, sehingga ketika menemukan anak-anak stunting yang mempunyai penyakit tambahan itu bisa segera. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu dalam perencanaan kita tahun 2021. Sekali lagi, dengan kita punya rencana yang baik, tentunya pelaksanaan juga akan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eni, terima kasih atas paparannya. Tadi Bapak Ibu sekalian, selamat datang Pak Hasto. Apa kabar Pak? Sehat. Silakan Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, Bu Eni menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa pencegahan stunting itu harus mengikuti siklus hidup gitu. Sebetulnya prioritasnya di 1000 hari pertama kehidupan, tapi remaja kesehatan reproduksi juga tetap harus mendapatkan perhatian gitu ya. Sehingga ini menjadi sebuah siklus yang sustain gitu ya. Jadi semua siklus hidup diintervensi. Karena stunting diawali dari ibunya gitu ya. Kalau ibunya gizinya nggak baik, maka anaknya juga gizinya akan tidak baik gitu. Yang kedua, Bu Eni menyampaikan bahwa ternyata meskipun uangnya dialokasikan, DAK itu banyak yang nggak mengusulkan ya Bu, untuk 2019 dan 2020. Dan diimplementasinya ternyata 2020 ada keterlambatan di proses pengadaan dan yang lain-lain ya. Mudah-mudahan kabupaten kota dan provinsi bisa segera melakukan pengadaan untuk ini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2021 itu ada 2 DAK yang dialokasikan, DAK fisik dan non-fisik untuk stunting. Yang DAK fisik itu fokus ke DAK fisik ke PMT, kemudian yang disediakan untuk ibu hamil dan balita kurus. Dan kemudian untuk yang kedua untuk promosi, surveillance, dan tata laksana gizi ya, termasuk untuk membeli sanitarian kit, counseling kit, antropometri, dan yang lain-lain. Ya. Jadi itu dialokasikan Bapak Ibu sekalian. Bu Eni juga mengingatkan bahwa timeline-nya di bulan Juni, pemerintah daerah harus mengusulkan, nanti ditutup di tanggal 3 Juli ya Bu, tanggal 3 Juli, jadi Bapak Ibu bisa segera menyampaikan usulan. Dan satu lagi yang penting adalah untuk yang BOK, untuk yang stunting ya Bu, itu ternyata bukan hanya digunakan untuk kegiatan dinas kesehatan ya, tapi untuk pelaksanaan 8 aksi konvergensi, termasuk analisis situasi, kemudian rembuk stunting, pembinaan kader pembangunan manusia, sampai ke pengukuran dan review gitu ya Bu. Jadi itu beberapa poin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya ambil dari presentasinya Bu Eni tadi. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi berikutnya, alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua Bapak Kepala BKKBN, Pak Hasto Wardoyo. Terima kasih Pak, selamat datang.